Nona cantik. Nona cantik. Nomor yang Anda panggil segera jangan ditutup. Berdiri. Lihat diri Anda. Apakah lokasi proyek ini tempat? Untuck tighter? Kerja semaumu. Kerja seperti menyulam. Masih berani bilang lelaki? Dengar baik-baik. Mau kerja? Kerja. Kalau tidak bisa, kumpulkan barangmu. Dan pergi sekarang. Jangan menghalangi. Saya cuma istirahat sebentar. Bata sudah saya tumpuk di sana. Sudah ditumpuk. Anda pikir menumpuk bata itu prestasi? Kuberi tahu. Itu tugasmu. Jangan sok hebat. Kalau masih kuat main-main, berarti masih kuat kerja. Kalau tidak, pergi ke ujung barat sekarang. Gali septic tank. Kalau tidak selesai dalam 2 jam. Wang Muhangas. Kuusir kau sekarang juga. Kalau bukan karena pekerjaan kotor ini, yang tidak ada orang, sini mau mengerjakan, tidak akan kupekerjakan pemalas sepertimu. Sial sekali. Selesaikan ini dan pergi. Baik, siap, Bang Hao. Siapa? Cepat bicara. Apa katamu? Kau temukan barang berharga? Emas? Jade? Di mana? Jaga itu untukku. Siapa berani sentuh? Kupotong tangannya. Aku segera ke sana. Minggir. Bang Hao. Sepertinya ini barang antik. Mungkin kita harus. Diam, barang antik APA. Kalau ketemu di area GW, itu milik GW. Satu kata lagi, gak dibayar. Nanti GW patahin kaki lo. Berhenti. Siapa kau? Urusan saya kok ikut campur? Minggir. Badan Peninggalan Budaya Kota, Tim Arkeologi, Suyukin, semua benda purbakala di sini adalah milik negara. Segera hentikan perusakan, serahkan temuanmu. Omong kosong, ini saya gali sendiri di proyek. Jadi milik saya. Badan peninggalan apaan itu? Jangan mengada-ngada. Minggir, kalau tak minggir, awas ku bacok kau. Ini pencurian. Merusak peninggalan adalah tindak kriminal. Segera serahkan barang itu untuk registrasi dan pencatatan. Kalau tidak, saya laporkan ke polisi sekarang. Segera tersam, jangan ditutup. Sudah, berhenti bertengkar. Minum saja. Sudah hancur, artefak tadi pecah berantakan. Kutama, itu bernilai miliaran. Peninggalan dinasti Han Timur. Diturunant Pintac Sanggebayar. Maaf, tadi sempat pusing, sampai tak bisa berdiri. Kenapa tak sekalian menggontamkan? Kepalamu ke batu ini, ke batu ini. Ku buat kau menyesal. Sudah susah payah saya gali. Kau malah merusak. Maafkan saya, Hao. Saya sungguh menyesal. Maafkan saya. Hao, saya benar-benar menyesal. Maafkan saya. Katanya suka minum? Baiklah. Ku biarkan kau minum.
Tidak. Hentikan. Masih berani ikut campur? Tadinya tak kusadari. Badanmu seksi sekali. Dada mantap. Pasti empuk kalau dipegang. Jangan buru-buru. Nanti saya urus dia dulu. Habis itu, saya pelihara kau. Kalomasi Lancang ke Kiang. Sekali lagi kau sampa akan langsung kukirim ke krematorium. Siapa kau? Apa kau ini, si cantik Ipekar? Apa dia murahan? Sampai kau berani bela dia begini? Berhenti. Kalian semua ingin berkelahi? Mau bermalam di kantor polisi? Dangar, nama belakan Q11 dari grup Xie. Kalau berani menghina Kiang lagi, awak kubuako lenyap dari Jiangcheng. Grup Xie. Aku celaka. Hari ini aku mengusik orang dari keluarga Xie. Bagaimana aku bisa tetap hidup di Jiangcheng sekarang? Presiden Xie, kalau tahu itu Anda, meski punya 1000 nyali, aku takkan berani. Anda orang penting, tolong maafkan saya kali ini. Aku mohon pada kartu kerja, kumohon, tolong. Berdiri. Tarik Tangan Mu. Benar. Kau tahu, Nona Su adalah pacar Tuan Xie. Kau orang miskin. Jaga jarak. Siapa bilang aku pacar Xie Bayak? Siapa yang? Kalau kau masih menyebar gosip tentangku, kubuat mulutmu babak belur. Kiang, aku Kesini untuk bekerja. Kalau sudah selesai bikin ribut, bantu aku urusan yang penting. menyingkir dari sini. Kiang, dia ini memecahkan vas keramik. Akan kita laporkan polisi agar dia dibawa ke kantor polisi. Lagi pula, merusak barang antik, harus ganti rugi dan masuk penjara. Sudah kukatakan, aku tak sengaja melakukannya. Bagaimana kau buktikan? Ini tidak disengaja. Aku wakil ketua tim arkeolog. Sengaja atau tidak, semuanya aku yang menentukan. Kau menyalahgunakan kekuasaan. Lalu, kalau punya pengaruh, kau juga bisa begini. Sayangnya, kau tak punya. Ku hanya sampa keluar dari selokan. Berani melawanku? Sebaiknya diam saja, jangan sembarangan bicara. Apa masalahnya aku memakimu? Sekarang berani melawan? Lihat dirimu. Sudah setengah kaki dikubur. Masih cari masalah. Seandainya terlahir lebih awal, kau takkan sampai memecahkan barang berharga ini. Hidupmu hanya sekali, seharusnya lahir lebih awal. Jika sudah lahir, lebih cepat, mungkin lain kali, kau bisa sok kuasa juga. Jangan terlalu sombong. Hancur, hancur. Kenapa hidupku sulit begini? Baru 18 sudah hancur. Saya Pak? Bodoh, aku ada di tangan. Sekarang pura-pura gila. Untuk kabur, sudah terlambat. Kau pasti masuk penjara. Tunggu. Apa dia bisa dengar suara ini? Tentu tidak. Tak semua orang berhak berbicara dengan ketahuilah, aku bukan nenek tua dari dinasti Han Timur. Maksudmu, jangan kau palsu? Sial, kau yang palsu. Aku tak pernah bilang, aku barang anti. Dungu itu tak bisa bedakan asli palsu. Yang asli, kecantikan giok modern baru berusia 18 tahun. Tetap saja tiruan. Masih berani tertawa, bapak tua, kau dalam masalah besar. Baka, kita semua manusia, tak ada yang lebih hebat. Tidak, kau bahkan tak bisa melihat yang palsu. Mungkin kau harus pulang, berlatih beberapa tahun lagi. Cuma buat ngeles dari tanggung jawab, sampai tega ngibulin, bohongan kayak gini. Gua langsung telpon polisi sekarang. Beneran, dia cuma sampah masyarakat. Tiap hari cuma nganggur gak pernah kerja. Siapa tahu? Dia sengaja ngehancurin vasnya, buat balas dendam ke dunia. Jangan fitnah gitu, gua selalu ngerjain tugas, tiap hari tanpa bolong. Tapi bener sih, ngerusak barang purbakala, beneran bisa masuk penjara. HI.
Kiong, Dongerandia. Dia sendiri udah ngaku. Lo akhirnya nyerah juga, udah telat. Tapi gua gak pernah bilang ini barang asli. Maxu de lo apa? Gua yakin 100% ini barang asli. Gua udah periksa vas keramiknya sebelum kehancuran. Bentuknya, proporsinya, atau garisnya, semua cocok banget dengan ciri vas keramik zaman 1000 tahun lalu. Ini pas barang antik, langka kualitas tinggi. Sabar dulu, jangan ngaco. Kalau ini beneran asli, gua rela makan tai sambil jungkir balik. Lo. Ini, Kuma, imitasi buatan 18 tahun lalu. Glazurnya terlalu mengkilap dan kaku, hiasan emasnya norak banget. Gimana bisa mata lo yang pakai bahan titanium gak buta lihat ini? Coba gua lihat. Emasnya terang, tukangnya kasar. Sudah pasti. Palsu. Gak mungkin. Gak mungkin, akan gua laporkan sesuai fakta. Kalau bedain asli palsu aja gak bisa, lo gak layak jadi wakil ketua tim arkeologi. Kasih kesempatan lagi. Gua senior lo. Tuh. Punya senior kayak lo. Bikin malu aja. Bisa ilmu, maupun sikap, lo gak pantas jadi wakil ketua. Ngapain ketawa? Lo bangga ya? Gua gak bakal lupain ini. C'est la ma 11e Bayan. Mazi di Jiangsheng. Jangan harap lo bisa hidup tenang. Diam lo. Kalau mau pamer status buat nindas orang, mending pulang jadi cucu manja Kelo Argesia. Dinas Purbakala kita gak butuh patung macam lo. Sepertinya, lo emang lumayan paham barang antik. Cuma iseng belajar. Oh gitu? Mainet gabung ke Dinas Purbakala kota kita butuh orang berbakat macam lo. Ngapain dia? Dia Kuma orang miskin. Yang kebetulan, tebakannya benar. Apa syaratnya, sampai bisa masuk dinas? Ayah Nona Su, jangan percaya. Omongin dia, Naich. Dia pemabuk bejat yang udah gak bisa dibantu. Istrinya udah kabar sama Lucky Lane. Usir dia dari rumah. Sekarang, dia bahkan mungkin gak punya duit. Mau kerja sama orang kayak gitu. Kiong, Jean-Gon Lupa. Keluarga kita sudah dekat lama. Jangan sampai rusak hubungan kita. Cuma karena orang miskin gak jelas. Gua mingkem sebelumnya. Karena suka sama lo, gak mau ribut. Sekarang gua kasih kesempatan terakhir. Usir dia. Biar gua yang dapat pujian soal nemuin barang palsu. Nanti kalau gua naik jabatan, gua. Dasar leher kebal. Gua. Lo ngapain? Bae, ini gak akan gua lupa. Hey, tunggu sebentar. Bayar upahku. Sudah kubilang, aku resign dari kerja di sini. Aku tak mau terus-terusan ditipu. Oh iya, aku lupa. Akan kubayar sekarang. Sekarang aku bisa cari hotel buat menginap. Kau belum jawab mau gabung atau enggak? APA. Enggak tertarik? Bukan begitu, Kuma. Aku agak tersenjang. Jujur aja, Pioneer, hari ini bener-bener aneh. Nggak cuma dapat kekuatan super, tapi juga diundang sama cewek cantik. Kayaknya sebentar lagi sukses, ya kan? Jadi, kau khawatir soal benefitnya? Santai aja, asal punya skill beneran. Aku kasih gaji ratusan juta. Gaji setahun segitu emang nggak seberapa, tapi lebih baik dari angkut batu di proyek konstruksi tiap hari. Apalagi, sekarang punya kekuatan naik jabatan dan gaji pasti. Gampang banget. Oke, aku setuju. Mari kita kerja sama yang baik. Oh, ngomong-ngomong, namamu siapa? Cheng Siu. Wah, jadi begini, rasanya tangan anak orang kaya, Kessel lempat, halus bagio, lembut banget, beda jauh sama mantanku dulu. Kalau bisa nikah sama cewek kayak gitu, tighter pun kerewa. Karen. Ini luar biasa. Nggak ada yang ngalahin kasur hotel. Tadi malam tidur di proyek, punggungku kayak mau patah. Sayang cuma punya $1,000. Nyewa apartemen jelek aja. Tetap nggak sanggup. Cawan pertama. Untuk diriku sendiri. Dulu waktu sekolah, akulah yang paling populer. Fong Jinhua Qkin Si, Zhang Laou yang ngejar-ngejar. Tapi maksa jadi groupie. Kawan kedua.
Untuk diriku sendiri, untuk diriku sendiri, untuk diriku sendiri. Walau bertahun-tahun miskin, setidaknya nggak sampai mati kelaparan. Lumayan lah. Kawan Kerega, untuk diriku sendiri, untuk diriku sendiri. Walau pergi tanpa apa-apa, sekarang hidupku kaya. Pakai mau cheat. Nanti, paling nggak aku jadi orang terkaya di Jiangcheng. Halo, siapa ini? Ini aku, Suyukian. Masih setengah tidur? Hei, kamu masih dengar? Jangan-jangan tidur lagi? Aku sadar. Bagus, aku tunggu di dinas Purbakala. Jangan batal ketemuan ya. Wah, si pengemis datang juga. Kembali ke kampung kumuhmu. Kantor ini bukan tempat untuk orang rendahan sepertimu. Aku penasaran siapa ini. Ternyata kau, S.I. Bubble. Si mata 4 tolol. Siapa yang que c'est bu matin pas? Kau pikir aku takkan suruh orang menggertakmu? Tahu. Bersan dengan sikapmu itu? Aku tetap. Tu admis d'Akedua Keluarga 11e. Harusnya kau merasa terhormat sampai menghinamu. Aku sudah selidiki latarmu. Cheng Shu, quand? Si pecundang yang istrinya kabur dengan pria lain. Kau memang ditakdirkan jadi Pelayant, Père Katanku, Ucom. Kodangar. Kudengar. Kedua. Telenggaku. Sudah dengar semuanya. Wah, hukummu bau sekali. Aku akan habisi kau. Berhenti. Chen, sayang. Kenapa kau di sini? Pergi sana bisa, aku menyambut rekan baru. Ashi, Kion. Aku jujur padamu, aku memperlakukanmu baik. Kenapa selalu memprovokasiku? Sudah kusuruh pergi. Tak paham, nona ini hitung sampai 3. Pergi dari sini. Siapa hitung mulai dari 3? Kau mau ajariku bekerja? Kau baik-baik saja, mau kusuruh. Tampar dia beberapa kali lagi. Untuk meluapkan amarahmu? Kenapa terus menatapku? Kau cantik sekali. Kenapa mengucapkan kebenaran terus terang? Kalian. Cheng Xiu Anirang, yang kurekrut dengan mahal. Andai bukan karena ibuku, pernah ditolong. Keluarga Xie dulu, sudah lama aku bersabar. Dengarkan, mulai sekarang, jika kau sentuh Cheng Xiu lagi, jangan salahkan aku berbalik. Kion. Ko benar. Mau terima si pecundang bekerja di kantor kita, dia akan menghancurkan kita. Mereka bahkan berpegangan tangan. Tidak mungkin. Kion miliku. Posisi puncak di dinas itu Pas tu miliku. Arta Keluarga Shu. juga akan jadi milik. Kion. Tunggu saja, akan kucari tahu. Maksud sebenarnya. Ayolah. Hei, kau tanda tangan tanpa melihat sama sekali? Tidak takut hidup kau? Tidak apa. Saat tak punya sesuatu untuk dihilangkan, kau tak takut pada yang punya. Langsung saja, tanda tangan. Tanda Tangani Bokonku. Kau. Kion. Omong kosongmu harus ada batasnya. Anggota Biro Relik Budaya Tak menerima orang. dari kalangan bawah Jika terubegini, Koanya. akan membuat semua orang jengkel.
Aku wakil direktur di sini. Setiap keputusan yang kuambil adalah untuk kebaikan biro ini. Jika tak tahan, bawa barangmu dan pergi. Wakil direktur, kau sangat bijak. Ah, sudahlah. Berapa banyak kau minum? Kian. Apa perlu kau bawa masuk? Pemabuk Sepertidia? Ya. Baik. Berani kau biarkan dia bersaing denganku? Aku ingin lihat sendiri apakah dia benar-benar layak mendapat perlindungan. Siapa yang sebenarnya ada benarnya? Mengapa tak adakan kompetisi? Jika Cheng Siu menang, dia bisa resmi bergabung. Jika dia kalah, bersaing denganku? Ada hadiahnya? Cheng Shu, kau sungguh ambisius. Ya, Mentor Q, Profesor Zhang Minqing. di bidang ini, semua yang bertemu dia harus menunjukkan rasa hormat. Dan kau pikir bisa kalahkan aku? Oh, benarkah? Terus apa? Jika kau menang, Aku akan berlutut dan panggil ayah. Hai, anak baik. kau. Hey, hentikan. Jika Cheng Siu menang, kau harus minta maaf publik, dan mulai sekarang, jangan ganggu dia lagi. Jika dia kalah, Dia harus berlutut minta maaf padaku, lalu angkat kaki dari Jiang Cheng, dan jangan kembali. l'agis plus là. Dia dilarang dekati barang antik. Xie Baiyang tak punya malu? Baik. Tambahkan satu sirah lagi. Jika aku menang, kau mulai sekarang celerang ganggu Su Yuqian lagi. Orang yang baru kenal aku saja, tahu aku tak tahan. Siapa yang? Mengapa Xie Baiyang sendiri tak menyadarinya? Sais-tu Ju? Hello, Xiaomeng, Kilian. Kumpulan harta karun itu yang kau nilai pagi tadi, belum diproses kan? Campur yang asli dan palsu, kirim ke kantorku, buat lagi. Di depan kalian, dari 10 benda ini, ada yang asli dan palsu. Dalam 20 menit ke depan, siapa yang bisa tepat mengidentifikasi terbanyak, dialah pemenangnya. Ini catatan penilaian, detail untuk kalian. Jangan ada yang berani melakukan kecurangan. Mulai penghitung waktu. Mulai. Lelah sekali. Aku tidur dulu. Ini liontin naga giok putih. Ini asli. Giok Hetian punya kilau, lembut berminyak, hangat dan halus. Pemahat menggunakan teknik ukiran berlapis dengan pola terukir. Pola awan dan gulungan mengalir natural. Kuncinya ada di suara saat diketuk. Yang palsu, suaranya tak sejernih ini. Benar sekali. Beberapa orang mungkin sudah tahu persis nilai aslinya. Lebih baik nyerah saja. Penkan. Mulutmu ngiler. Ini kompetisi serius. Hormati lawanmu. Wah, dari mana datangnya cowok imut sini? Biar kakak beri ciuman. Kakak mau cium kamu. Hai, Tomte. Pernah lihat pria 30-an disebut imut? Kakak di sini sudah 300 tahun memanggilmu imut. Ada masalah? Ternyata ini vas keramik. Famille Rose sampai tahun. Va Famille Rose. Badan halus sempurna. Glazur putih seperti susu beras. Menggunakan teknik polikrom dan Famille Rose. Gaya kasar tapi detail halus. Dibuat era Kaisar Kangxi, dinasti Qing. Ini asli. Jawaban benar. Kawan 12 de Wibanga. Ini palsu, badan berat. Pola kusap, persis seperti Cheng Su. Sans pas. Palsu. Ini Tirwan Dari. Cermin perunggu pola bunga baosian. Tapi bodinya terlalu tebal. Pola bunganya, jaraknya tidak rata. Garis-garisnya kasar, pola latar hilang. Tak ada kedalaman. Bahkan untuk barang palsu, pembuatannya asal-asalan. Tak perlu pakai kekuatan khusus. Untuk tahu ini, pembuatnya sama sekali tak serius.
Memangnya kenapa kalau asal-asal gak apa-apa? Kan tidak harus dibeli. Tidak bisakah kau biarkan aku jaga muka? Kau sudah ucap semuanya. Bagaimana aku lanjut? Aku masih ingin mengaku pada saudari Pak. Sekarang dia pasti tidak akan suka pada. Dasar bocah. Tidak. Kenapa orang masih cari masalah? Jangan terlalu sensitif. Aku bicara soal cermin ini. Sungguh tak ada yang peduli pada benar-benar. Dusta seperti itu. Coba tanya Kian. Kau pikir dia akan percaya? Sudahlah, lebih baik kita diam saja. Sisa 12 menit. Cepat selesaikan. Rangka kipas dari tembaga merah. Tipis dan halus, lapisan sutra mengkilap, pola rumput setipis rambut. Dibuat 300 tahun lalu. Ini asli. Badan terlalu ringan, pasti ada campuran aluminium seng. Warna terlalu mencolok, bagian perut menggelembung. Ini replika, terlihat cukup bagus. Setidaknya pengerjaannya lebih baik dari cermin perunggu. Sudah, jangan dihina. Berhenti mengolok. Kalau terus mengolok, aku benar-benar kapok. Koleksi rahasia Hetu. Palsu. Tanda penuaannya terlalu jelas. Kerta minyak RGAO. Payung kertas 8 sudut, baru dibuat minggu lalu. Palsu. Kau bercanda, ya? Bukankah seharusnya dia kakak perempuan dari 300 tahun lalu? Kenapa? Kok malah berubah bayi yang belum disapih? Wah. Hubungannya belum putus saja. Dia cuma membuat-buat cerita soal aduh. Biar ku perlihatkan. Sekarang apa masyarakat ini. Mulai sekarang, jangan mudah percaya orang. Apa tidak boleh cepat dewasa? Tak perlu lebih tua untuk jadi kakak perempuan. Nona, kau harus pikirkan baik-baik. Kenapa orang memanggil kakak perempuan? Aku akan tutup hatiku sekarang. APA, ada yang salah dengan itu? Bukan apa-apa, baru saja melihat. Cinta yang indah, mati dalam, piwayan. Sedikit merasa sedih. Sungguh aneh sekali. Kipa kayu Uangguani. Sangat langka. Sulit ditemui, nilai fantastis. Ini asli. Jawaban benar. Skor sementara 5-4. Sisa 2 menit. Yang terakhir, jelas palsu. Chengsu pasti bisa. Round ini, mereka berdua. Seri, sudah kuduga kau hebat. Chengsu benar-benar jenius menilai barang. Ya. Yang ini, bahkan jika kuberikan padamu. Tapi yang ku keluarkan lebih sedikit darimu. Bagaimanapun, kau tetap kalah. Sudah siapkah kau memikirkan cara minta maaf sambil berlutut? Aku pernah lihat vas porselen ini sebelumnya. Ini cuma barang antik dari lebih 100 tahun lalu. Sekilas saja sudah kelihatan. Jujur, kau baru saja kasih Chengsu poin gratis. Hei, apa maksud semua omongan kalah ini? Aku tak pernah bilang aturan tadi. Aku cuma bilang dalam 2 menit, selama Chengsu bisa mengautentikasi barangnya, maka kalian berdua akan seri. Kenapa kau selalu membela? Oran Melaraini. Apa istimewanya dia dibandingkanku? Lagipula. Kita berdua tumbuh besar bersama sejak kecil. Aku mengejarmu bertahun-tahun. Semua yang terbaik kuberikan padamu. Aku bahkan bicara baik-baik ke profesor untukmu. Kenapa? Aku tak cukup baik bagimu? Siapa yang? Kau tahu seperti apa dirimu? Aku pun tahu. Perlukah kuterangkan secara gamblang? Seperti apa diriku? Akulah orang di dunia ini yang paling mencintaimu. Semua orang yang mengejarmu, kalau bukan karena Koanak Tonshu. tak ada yang peduli padamu. Hanya aku yang tulus padamu. Diam ya, aku takkan biarkan kau memanipulasiku. Selama ini aku tinggal di rumah keluarga Su dengan ibuku, karena keluarga kita teman lama. Aku tak ingin memperkeruh hubungan dengan Xie Bayang. Tapi dia terus memaksakan diri. Aku ingin pukul kepalanya sampai sadar. Aku bicara jujur di sini. Kokuma Kantik. Berpayudara besar, berbokong besar. Kopernama Matadongan. Banyak pria. Tapi dengan sikapmu yang menjengkelkan, berapa orang yang tahan padamu? Hanya aku yang tahan denganmu. Bagaimanapun juga, jujur, kau harus terima. Jadilah pacarku. Kalotidak. Aku benar-benar akan marah.
Di hadapanku, kau hina kailan bosku, kau anggap aku tak ada. Cheng Su. Cheng Su. Abaikan dia, fokus saja mengautentikasi barangnya. Nanti baru urus dia. Palsu? Apa yang palsu? Otakmulah satu-satunya yang palsu. Aku ini, asli, cap giok kekaisaran. Yang sebenarnya, bahkan leluhurmu, yang hebat dan tampan, pernah memakaiku. NAK, hormat sedikit. Jika tak bisa membedakan ini, lebih baik pulang. Encute Batudan. Galitana. Berhenti mempermalukan diri di sini. Mati kali kau diam. Cheng Su. Kau. Ini hanya vas porselen dari seabad lalu. Tak ada cap giok di sini. Apa dia mencoba menipuku? Roka, aku tak seperti manusia, selalu berbohong jika tak cukup terampil. Jangan salahkan aku. Jujo, kau perlu pelajaran. Maaf, saya bicara sembarangan. Tua, saya benar-benar perlu belajar lagi. Hei, guru. Guru, beri saya petunjuk? Nah, lebih baik dengarkan baik-baik. Buka telingamu lebar-lebar. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Kalau tak tahu ya tak tahu. Jangan pura-pura. Mau pamer ke? Siapa? Aku peringatkan sekarang, segera mengaku kalah. Mungkin jika aku sedang senang, aku bisa kurangi jumlah hormatmu. Ada palu? Tunggu sebentar. Aduh, pusing banget, nak. Bisa nggak kamu jangan main kasar? Sungguh tidak tahu sopan santun. Maaf, Pak. Ini darurat. Semoga Bapak mengerti. Tolong dimengerti. Cheng Shu. Dazar Anakmani. Meski ini barang palsu, nggak boleh asal dihancurkan. Gimana lembaga mau jelasin ke penjualnya kalau begini? Cheng Su, kamu mulai sembrono ya. Sembrono apanya? SI Kakameda. Buka matanya dan perhatikan baik-baik. Cari tahu, mana yang sebenarnya palsu di sini. Apa? Inilah arti menyembunyikan yang asli di antara palsu. Kalau bukan karena aku, stempel kekaisaran berusia 1000 tahun dari giok ini sudah hancur karena kalian. Cheng Su, gimana kamu bisa tahu? Bagaimana kamu mengetahuinya? Ada stempel giok tersembunyi di dalam. Aku pernah lihat benda ini sebelumnya, tapi tak pernah menyadar rahasia di dalamnya. Ayo, pakai otakmu, gunakan kepalamu. Kita harus cari alasan untuk menjelaskan ini. Jangan-jangan. Kamu sudah tahu, ada stempel giok di dalamnya, kamu curang. Bisa tutup mulut, berhenti bicara sembarangan tentang orang lain. Aku menemukan stempel giok ini. Murni berdasarkan insting. APA maksudnya. Artinya, bahwa aku lahir untuk pekerjaan ini. Tidak seperti orang lain yang punya 4 mata, tapi tetap tak bisa melihat. Tunggu saja. Oh, aku sangat takut. Soal insting tadi, cuma untuk menjengkelkannya ya, jadi apa? Alasan sebenarnya, ratusan tahun lalu, saat dinasti Daxia dalam kekacauan, banyak pihak asing mencuri harta karun negeri kita. Stempel kekaisaran Gyo berusia 1000 tahun ini bukan cuma simbol kekuasaan, tapi juga lambang warisan budaya Daxia. Tak boleh jatuh ke tangan salah. Jadi pengrajin menggunakan teknik lapisan ganda unik untuk menyegel stempel kuno ini di dalam vas keramik biasa ini. Jadi Xie Bayang merobek kontrak itu. Ternyata langkah bagus ya? Santai saja putusannya, aku masih perlu pertimbangkan. Maksudmu apa? Jangan-jangan mau mundur, wakil direktur lembaga, bermain licik begini? Aku akui kamu berbakat, tapi bukan berarti bisa mengakaliku. Dan kamu selalu buru-buru berkesimpulan. Begitu ya? Setelah lihat caramu menangani ini, gaji yang kita bahas kemarin terlalu rendah, jadi aku harus berdiskusi dulu dengan atasan lain. Sekarang akhir pekan, beri aku beberapa hari. Datang Senin untuk mulai kerja. Kalian libur akhir pekan? Kupikir dengan penemuan Makam Dynasty Han, kalian pasti sibuk. Tentu kami sibuk, tapi lembaga kami tak mengharapkan karyawan baru yang baru bergabung langsung lembur. Tapi kalau mau datang sendiri, kami persilakan. Nggak perlu, aku pergi dulu, dadah. Hei, tunggu. Aduh, jangan-jangan dia berubah pikiran? Terima kasih untuk bantuan Rui Giok, karena kamu belum resmi jadi anggota lembaga. Ini 200.000 sebagai uang terima kasih. Kalau ada hal serupa lagi, kita beri bonus.
Apa yang terjadi di hotel Anda? Hak apa yang memberi membuang barang-barangku? Tuan Cheng, Anda sudah masuk daftar hitam hotel kami. Silakan ambil barang-barang Anda dan pergi. Anda harus menjelaskan ini padaku. Apa maksudmu, daftar hitam? Hehehehe. Hahaha, anjing liar itu diusir lagi. Ini baru namanya akhir bahagia. Mari kita semua merayakannya. Apa yang kau lakukan di sini? Berkat bantuan Tuan Mudaksi, sekarang aku menjadi manajer lobi di hotel ini. Jadi, kau yang membuang barang-barangku? Ya, memangnya kenapa? Ini adalah hotel, bukan tempat sampah. Begitu pahit. Apa aku melakukan sesuatu padamu? Aku masih ingat. Bagaimana kau mempermalukanku di depan Nona Su. Aku ingat itu. Dengan sangat jelas. Aku takkan membiarkan ini. Apa yang kalian berdua lakukan? Bos. Cheng Shu, Koimu sekali. Apa kau mencoba bermain-main denganku? Chong Su kau kekau. Ini adalah vas yang unik. Vas yang cai kekaisaran dari 1300 tahun lalu. Harganya sangat mahal. Baru saja sampai di rumah. Dan kau malah menghancurkannya. Aku menghabiskan 1 miliar untuk vas ini. Jika kau tak bisa bayar hari ini, aku akan menyuruh seseorang mengurusmu. Apa yang kau coba lakukan? Hanya mengagumi vas yang cai 10 miliar dolar ini. Ya ampun, akhirnya wanita tua bisa beristirahat dengan tenang. Hidup setiap hari dengan tegang, menjadi pengganti seseorang, adalah kehidupan yang berat. Seorang pengganti? Apakah itu palsu lagi? Aku pernah melihat vas yang cai asli sebelumnya. Itu sangat indah. Tidak heran mereka melakukan ini pada... Apa kau tahu di mana itu? Oh, aku sudah tua. Ingatanku tidak bagus. Biarkan aku berpikir sebentar. Kau masih melamun di sana? Apa? Tak bisa memikirkan jalan keluar lain? Jika ada yang kehabisan pilihan, seharusnya bukan aku. Tenang, dengan penipuan sebesar ini, kau akan makan makanan penjara selama puluhan tahun. Apa Yongko? Maksud ini sederhana. Kau mencoba membodohiku dengan barang palsu dan berharap aku membelinya? Omong kosong. Ini milik pamanku, sepupu dari paman-pamanku, paman keponakan. Dia hanya setuju menjualnya untuk berterima kasih pada bosku atas dukungannya. Bagaimana bisa palsu? Apa kau punya bukti? Bukti? Tidak punya. Jadi, kau mempermainkanku? Bahkan tanpa bukti, aku bisa buktikan itu palsu. Sangat percaya diri. Jangan-jangan dia bicara jujur? Tapi vas keramik ini sudah kuperiksa sendiri, memang asli. Kutanya untuk terakhir kali. Yakin ini barang asli? Mana mungkin kebetulan begini? Chong Yu pasti tidak tahu di mana yang asli. Dia cuma mau menggertakku. Tentu saja asli, tak mungkin ku berbohong. Benar kan? Jangan percaya dia, jangan termakan. Bohong si pecundang itu. Dia sedang emosi saja. Kau benar-benar percaya dia? Apa aku percaya dia? Aku percaya kemampuan, penilaian antiku sendiri. Oh. Kalau gitu katakan. Di mana yang asli tadi? Kalau tak bisa, berarti kau menjebakku. Akan kuhabisi kau. Kenapa panik begitu? Telepon saja langsung biar jelas. Jangan berbelit-belit. Langsung saja. Kau punya nomor Suyukian kan? Telepon dia. Sekarang aku paham. Rupanya mau ngadu ke Kian-Kian. Kian-Kian takkan berpihak pada... Tunggu. Diusir dinas Purbakala. Sudah jelas. Koduzir Kian-Kian. Orang sepertimu yang membuat dinas itu jadi bau. Sepertinya setelah bersaing denganku, Deng kabur dari sini. Dia tak tahu Suyuk Ayan harus revisi kontrak. Mau telepon atau tidak? CK. Halo. Nomor yang dituju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Halo, nomor yang Anda tuju sedang. Halo, nomor yang dituju sedang.
Su Yukian si imut itu berani mematikan teleponku, padahal aku baik padamu. Pikandang, ngapain melototin aku? Berapa kali sudah Su Yukian menolaknya? Kau tetap ngejar dia seperti anjing. Aku paham. C'est rien qu'au bon JQ. Kau sengaja suruh telepon kian-kian untuk menertawakanku. Bukan? Panggil satpam. Akan Q rue Kosandiri. Su Yukian, video call aku. Hei, Wakil Direktur Su, Ada APA? Maaf Cheng Su, bagaimana kalau kembali di lokasi Padang Buddha palsu kemarin ternyata ada makam dinasti Song As. Kantor pusat meminta, percepat. Kau harus lembur, beberapa hari ini. Tak masalah. Tak masalah, akan segera ku kembali. Terima kasih kerja kerasnya. Uang lembur seperti biasa. Hi, kau di mana sekarang? Kurasa ada sesuatu menjijikkan di belakangmu. Aku di Hotel Santa Marta. Siapa yang SI Imit? Males-malesan di hotel keluarga. Saat jam kerja, jangan kira kau bisa semaunya. Hanya karena kau putra kedua keluarga Xie. Kau dipecat. Dinas ini tidak butuh parasit seperti. Berani-beraninya kau memecatku? Ambil pesangonmu dan pergi. Hah? Lakukan keburukan terus. Karma akan datang. Tak hanya menghamburkan 1 miliar untuk barang palsu mewah, pekerjaannya pun hilang. Meski anak orang kaya seperti dia, tak perlu bekerja untuk hidup enak. Harga dirinya sudah hancur. Cheng Su, segera pergi ke lokasi konstruksi kemarin nanti. Sayap. Oh, ngomong-ngomong, ada yang ingin kutanyakan padamu. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Kudenkar, Wakil Direktur Su punya banyak koleksi pribadi. Aku mau tanya, apakah kamu punya vas yang cai kekaisaran dari 1300 tahun lalu? Setelah kubeli tahun lalu, aku menyimpannya di ruang belajar sejak itu. Tak pernah beri tahu siapapun. Bagaimana kamu tahu? Itu tidak penting. Ada laporan autentikasi? Akan ku kirim salinan digital. Terima kasih. Lain kali aku traktir makan. Aku tutup telepon dah. Dah. Berani Beraninya menipu aku? Akan kuhancurkan kau, si imut nak. Apa? Masih mau menonton aku mempermalukan diri? Kalotak c'est Gérard Bergy. Kau juga kupukul. Yu Qian. Cheng Su. Kamu. Kenapa tanganmu? Si imut Xie Bayang yang melukai. Cuma goresan kecil. Anggap saja tiket masuk untuk pertunjukan bagus. Pertunjukan apa? Pembohong dan orang buta. Bisa bicara jujur? Liu Hao yang kau temui itu? Kapten yang menjemputku dulu? Aku kenal dia. Mukanya tebal sekali. Seharusnya dia menjelaskan lokasi konstruksi. Tapi baru 2 kalimat, sudah mulai membanggakan diri. Terus bilang dia, anak kesayangan surga, mengklaim semua jasa pada penggalian makam. Liu Hao itu? Dia kerja di Hotel Xie Bayang sekarang, sebagai manajer lobi. Tempat itu seperti pusat daur ulang, masuk akal. Menurut Liu Hao, untuk berterima kasih pada Xie Bayang, pamannya atau siapapun, beberapa kerabat jauh, menjual vas yang cai palsu pada Xie Bayang dengan harga aslinya. Itu barang mahal, aku bayar. 800 juta dulu. Dari raut wajahmu. Berapa Xie Bayang membayar? E-miliar. E-miliar. Haha. 1 miliar untuk barang palsu berkualitas. Si berkacamata itu marah sampai hidungnya miring. Sudah seharusnya. Itu hukum karma. Sudah, cukup bahas dia. Kita punya banyak hal yang harus diselesaikan. Ayo pergi. Ini kebetulan. Kita menuju ke lokasi 1. Akan ku perkenalkan ke tim. Akhirnya pulang kerja. Cari hotel dulu. Lalu istirahat beberapa hari. TNC, ada apartemen di sini yang sesuai kriteria Anda. Masih tersedia untuk disewa. Kapan Anda sempat untuk melihat langsung? Baik, saya langsung ke sana.
Haha. Akhirnya nggak perlu menginap di hotel lagi. Kenapa ini terlihat sangat nyata? Malam yang aneh. Siapa sangka takdir mempertemukan kami seperti ini? Sungguh menyenangkan. Bulan malam ini indah sekali. Maukah Anda menemaniku malam ini bersamaku di bawah sinar bulan? Mari minum anggur bersama. Jadi Anda tidak mau? Hah? Ini salah. Aku hanya bisa dilihat dari jam. Gadis dari zaman King. Tentu Anda menjauh. Masuk akal. Baiklah, lakukan sesuai keinginan. Aku ingin menangis. Sampai mati. Sampai mat. Hey, Nona. Boleh tanya. Lukisan chrysanthemums by the eastern fence? Anda mengenaliku? Senang berkenalan. Anda tampan dan anggun. Pasti orang penting. Boleh tahu nama Anda? Terlalu baik. Saya Cheng Su. Sudahlah, Nona, istirahatlah. Saya pergi dulu. Anda sangat pintar dan menawan. Sulit untuk tidak suka. Karena Anda tulus. Mengapa tidak hidup bersamaku dengan bebas bersama? Apakah harta karun ini milik orang Sinting, atau mungkin penyewa sebelumnya? Kebanyakan tontonan pendek. Hello. Saya lihat lukisan di ruang tamu. Sangat menyukainya. Bersedia menjualnya? Luar biasa. Saya terganggu oleh lukisan. Pak pemilik, saya mau tanya, apakah lukisan itu dijual? Saya terbuka untuk harga berapapun. Cuma digantung biasa saja. Pemilik rumah mungkin tidak tahu nilai aslinya. Kalau saya beli, akan saya tanya ke Suyukian, apakah layak untuk relik budaya? Kalau suka, saya jual $500. Barang senilai 5 juta, kubeli hanya 500.000. Kalau tiap hari rezeki, nomplok seperti ini. Hai, kau sudah datang. Ayo, biar aku lihat yang kau sebut kemarin, lukisan Chrysanthemum Dongli. Kau yakin ini lukisan asli? Menurutmu ini karya asli? Aku tidak terlalu yakin. Lukisan ini menggambarkan serangkaian pegunungan berkelok, hamparan krisan, dan sosok pertapa, semua dalam komposisi vertikal. Goresan kuas pelukisnya menggunakan teknik tengah, hati-hati dan tulus. Kelopak krisan dilukis dengan detail halus. Jujur, ini memang terlihat asli. TAPI. Tapi apa? Tapi dosenku, saat memberi kuliah, bilang yang asli memiliki puisi 7 karakter yang melekat, meski yang ini juga ada puisinya. Tapi lihat karakter ini, seharusnya karakter Yu Hujan. Hei, aku ingat itu juga Yu Hujan. Tapi artefak ini, mereka tak bisa bohong. Jadi di mana letak kesalahannya? Ya ampun, sebenarnya aku punya adik perempuan. Mungkin dialah yang disebut gadis tadi, yang punya yang asli. Aku dan adik hanya berbeda dalam satu hal yang jelas. Material dan lainnya sama persis. Ada masalah APA, meski lukisan ini bukan yang asli, benda budaya kita tetap bisa diterima kantor relik, hanya harganya akan sedikit lebih rendah. Yang ini juga asli. Sudah kubilang tadi. Maksudmu apa? Mungkin kau tak percaya. Tapi sebenarnya, ada 2 lukisan Krisan Dongli dan keduanya asli. Tidak mungkin. Tak pernah ada yang bilang ada 2. Jangan main-main dengan hal seperti ini. Aku tidak bercanda. Bukankah kantor relik kita punya peralatan uji terkini? Ya. Kita bisa uji komposisi serat kertas, nilai pH, lalu gunakan X-ray fluorescence untuk analisis pigmen, unsur mineral. Semua akan persis sesuai dengan yang kau katakan. Jadi, akan kujalani tesnya. Kau pulang dulu ke lokasi, nanti jika sudah ada hasil, langsung kuberitahu. Baik. Hai, Cheng. Pulang cepat begini?
Ada apa ini? Langit mau runtuh ya? Liu Hao bisa menyerah pada orang miskin sepertiku. Ada perlu apa? AKE. 7 Anya tak ada masalah. Cheng. Jangan pergi dulu. Sebenarnya aku. Cheng. Maaf. Aku datang minta maaf. Kau minta maaf padaku? Dunia memang sudah terbalik. Aku sedang bermimpi? Ya, Dulu, aku sombong dan buta, terlalu tinggi hati. Tapi sejujurnya, aku punya keluarga untuk dihidupi. Bisakah kau berbesar hati? maafkan aku sekali ini. Tidak. Apa hubungannya dengan aku? Kau punya keluarga, tapi itu bukan urusanku. Kenapa harus memohon maaf padaku? Cheng. Aku mohon padamu, maafkan aku sekali ini saja. Tuan Muda Xie bilang, kalau kau tidak memaafkanku, dia akan melaporkanku atas penipuan dan menyuruh polisi menangkapku. Aku tahu kau baik hati, kau tak akan tinggal diam. Ya kan? Aduh, urusan kalian berdua bukan masalahku. Jangan lepaskan aku. Hai. Cheng. Yang benar aja. Apa kau gila? Kalau ada masalah kejawan, cari bantuan. Jangan kesini menggara ada. Hai, Cheng. Untuk rencana Tuan Muda Xi. Tahan saja dulu, kau harus bertahan. Cheng. Apa kau tak jijik? Saya tahu apa mereka berdua sedang rencanakan. Tapi kalau tak kumaafkan Liu Hao hari ini, dia akan menempelku terus dan tak mau melepas. Sudah, aku maafkan kau. Bangunlah. Hai. Terima kasih, Cheng. Hai, Cheng. Yang benar saja, sudah selesai? Kalau terus begini, kupanggil polisi. Iya, maaf. 7 Anya. Begini maksudnya, Tuan Muda Xie bilang. Permintaan maaf harus tulus. Jika kau benar-benar memaafkanku, mohon datang ke. Tahu. Jadi ini rencana sebenarnya mereka berdua. Ini semacam jebakan? Beng Cheng. Ya ampun, kenapa sembarangan ambil barang orang? Kamu nggak punya kewaspadaan sama sekali. Orang dewasa kok nggak bisa diandalkan. Kalau gitu jelasin. Kenapa aku harus waspada sama dia? Dengar ya, jangan panik, oke? Baiklah, aku nggak takut. Lanjutin, bilang aja. Mereka pengen si pecundang ini mati mengenaskan. Aku dengar semua. Mereka berdua cuma brengsek, kayak tikus busuk di selokan. Jadi, Sabtu siang. Aku tunggu di Hotel Estimate. Tunggu kedatangan megahmu. Oke ngerti, pergi sana. Hai. Tahu nggak? Cara mereka mau bunuh aku? Rinciannya nggak kedengeran. Cuma dengar mereka bilang, kamu cuma orang kecil. Tanpa kekuasaan atau koneksi. Mati hidupmu nggak ada yang selesai nanti tinggal kasih uang tutup mulut. Semuanya bakal selesai. Siapa bilang nggak ada yang peduli? Bukannya mereka berdua sangat antusias? Jangan berbahaya banget. Kalau nggak pergi, gimana tahu rencana mereka? Udah, jangan goyang-goyang. Bisa muntah nih. Wah. Baru tahu kamu bisa main kotor. Aku pusing. Jahat banget sih. Nanan nggak mau ngomong lagi. Anak kecil sok gaya. Tapi dengan undangan begini, apa rencana ini bakal berhasil? Nanti kalau udah jadi orang terkaya di Jiangcheng, aku nggak bakal kerja lagi. Akan kusuruh Art urus semuanya. Bisa tidur semauku. Tinggal angkat Yari buat minta baju. Makanan diantar sampai ke mulut. Masih merah? Aku salah meragukanmu kemari. Maafin ya. Nggak usah dipikirin. Yang asli harus diuji. Tain Pemeriksan. Jadi dari penjelasanmu, hasil penilaian keluar? Iya, betul. Kecuali satu karakter itu. Yang lain, aku tahu persis dengan yang asli. Sudah kubahas dengan anggota Dinas Purbakala. Memang asli dua versi.
Bagus. Lalu harganya gimana? Lukisan Dongli petik krisan lainnya muncul puluhan tahun lalu, tapi kemudian hilang. Jadi saat ini, hanya ini yang tersedia di pasaran. Warren Biro ini. 4 juta. Apa kamu bisa menerimanya? Baik, akan saya tanda kontrak penjualan nanti. Belum semuanya. Ada juga kontrak kerja dan beberapa dokumen lain. Segera datang ke sini. Banyak dokumen yang harus kamu proses. Saya. Maaf membuatmu menunggu. Ini, silakan. Banyak sekali. Santai saja, luangkan waktu untuk tanda tangan. Sebenarnya tidak ada yang menarik di sini. Aku tidak percaya itu. Kamu wakil direktur Dinas Purbakala. Pasti tidak bohong padaku. Aku senang kamu sangat percaya padaku. Tapi sebaiknya kamu periksa baik-baik. Soalnya ini, jumlah yang cukup besar. Jika ada yang tidak kamu pahami, bisa kuatur staf akuntansi datang. Untuk jelaskan langsung padaku. Gaji bulanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 angka 0. 1 juta per bulan. ITU baru gaji pokok. Belum termasuk komisi. Dinas Purbakala kita, kaya raya ya? Bisa dibilang begitu. Kami juga punya sponsor dan dukungan dari Grup Kin. Semua peralatan juga dibiayai Grup Kin. Grup Kin. Ayah. Orang terkaya di Jiangdu, Qin Hongyuan. Benar. Dia, kenapa dia mau mensponsori Dinas Purbakala kita? Kukira perusahaannya tidak terkait dengan barang antik atau relik. Mungkin, karena dia sangat dermawan. Putri semata wayangnya bekerja di sini, tentu dia harus mendukung kami. Ngomong-ngomong, aku lama tidak pulang. Sialan, ini semua salah ayah. Dia terus mendesakku untuk menikah, sampai aku takut pulang. Ada APA? Camarilla. Dari data ini, umurnya 27 tahun. Dibanding pemuda tampan yang ayah kenalkan, dia lebih matang, lebih berwibawa, dan lebih tampan. APA, ada sesuatu di wajahku? Sabtu malam kamu free? Ya, aku Ikut aku makan malam di rumah. Maksudmu? Tunggu, jangan-jangan dia. Bos cantik jelita, mengajakku makan malam ke rumah. Masa tidak mau? Tapi aku sudah janji makan siang dengan orang lain Sabtu ini. Aku khawatir tidak sampai waktu makan malam. Aku belum tahu rencana Xie Bayang dan Liu Hao. Dua penggakah ITU. Beko berbuat APA. Kalau sampai molor, pasti aku terlambat. Cewek atau cowok? Dia cemburu ya? Tentu cowok. Liu Hao yang itu. Katanya, mau minta maaf pada... Dia minta maaf lagi? Lalu mengajakmu makan? Kedengarannya seperti jebakan. Makanya ku bilang, aku mungkin tidak bisa. Tidak apa aku ikut ya? Soalnya, aku penasaran banget. Senang lihat orang ngibulin diri sendiri. Ayah. Nggak heran kamu anak orang kaya. Auranya kelihatan. Baju itu cocok banget sama kamu. Selera gue oke kan? Iya bener kok. Ingat nggak yang gue bilang? Jangan niko-niko. Oak, cerewetnya. Gue di sini. Mereka bisa apa? Permisi, mau check-in atau hanya makan? Kami diundang Liu Hao untuk makan malam. Tolong tunjukkan undangan Anda. Kenapa masih berdiri di situ? Saya sendiri tidak yakin undangan ini masih berlaku. Hey, Saya sudah lihat banyak penipu kaya kalian. Mau menyelinap pakai undangan palsu? Tidak mungkin. kenapa undangannya kosong? Tidak kamu periksa saat Liu Hao memberikannya? Awalnya tidak kosong. TAPI. Bukannya Liu Hao sudah memberitahu satpam? Kalau saya pergi sekarang, apakah Liu Hao akan dimarahi? Siapa yang Karina? Masalah ini? Masih berpura-pura,
Ya, berpakaian mewah. Tapi ternyata penipu. Baju palsu juga, ya kan? Sampah. Tempatmu di tempat sampah. Pergi sana, pergi. Hei, apakah tahu siapa kami? Tidak, dan saya tak peduli. Kalau tak segera pergi. Jangan salahkan saya nanti. Mungkin kita carry tempat lain. Jujur saja, saya malas melihat wajah menyebalkan Liu Hao. Daripada saya juga tak berminat. Tapi 21 tahun ini belum pernah ada yang sebab saya penipu. Tak bisa dibiarkan. Wah, harus saya ucap terima kasih karena bikin saya semangat. Kalau saya bayarkan, kau mau memeras kami? Kau, Hey! Jangan berdebat dengan orang begitu. Biar saya yang urus. Oh, main pahlawannya? Set diri sendiri dulu. Saya tak ada waktu untuk nonton drama konyomo. Kalau tak pergi, taser saya kan mencicipi kalian. Yakin tak mau? Konfirmasi ke Liu Hao dulu. Manajer Liu terlalu sibuk untuk urusan sepele begini. Tak perlu ganggu bos. Wah, sangat perhatian ke bos. Baguslah. Tapi kalau Liu Hao tahu, kau usir kami. Bisa-bisa kamu die pecat. Dia sangat yakin. Jangan-jangan mereka benar tamu. Manajer Liu? Mana mungkin. Lebih baik saya konfirmasi. Dimarahi lebih baik daripada dipecat. Pak Manager Liu, ada 2 orang di pintu masuk. Mengaku tamu Anda. Anda? 2? Mungkin cuma Orang tak berguna. Karimuka. usir saja. Yep. Segera saya usir. Dan dengarkan. Kalau ganggu saya dengan hal konyol begini lagi, Kaki kamu saya patahin. Kalian dengar tadi, kan? Bohongnya tidak pakai tutup-tutupi. Pulang lihat sermon. Lihat diri kalian seperti apa. Saya hitung sampai 3. Kalau masih di sini, aku tidak menahan diri. 3. Jika tujuanmu hanya ingin mempermalukanku seperti ini belum seberapa. Undangan menyebut mereka ingin membunuhku. Jadi, pasti ada kesalahpahaman. Dia pasti ingin aku masuk. 2. Chengge, apa kau sudah sampai? Jika belum, Kita sampai, tapi pintu depanmu kenapa sih? tunggu. Apa Cheng Su ketemu 2 orang yang mau menjilat itu? Semoga nggak ada masalah. Nggak mungkin. Aku harus urus ini sekarang. Kalau dia nggak masuk, Si bakal guliti aku hidup-hidup. Waduh, Cheng bro. maafin ya. Beneran, kamu harus lihat hal sial kayak gini. Aku turun jemput sekarang. Hai. Atau, Mau kasih HP ke satpam? Biarin aku marahin dia, biar kamu lega. Nggak usah. Aku pakai speaker. Silahkan bentak, biar denger. Kemampuanmu. Oke, siap. Dasar bodoh, sudah bilang usir mereka. Anjing kampung itu, kerjamu apa? Apa telinga babi cuma? Hias piring doang, mau dikirimin minuman lagi, biar nggak mati kehabisan? Bicara. Liu, Manager Liu, sebenarnya mereka kuma. Jangan mulai lagi cerita tentang mereka. Sialan dapat bawahan, penjilat kayak kamu. dengar ya. Yang penting sekarang, minta maaf ke Cheng bro. Jangan nodai pandangan mereka. Ayah, maaf, Duan Chong. Saya nggak sengaja. Saya. Nggak sengaja apa? Ngomong tidak jelas. Mau kupanggil Liu Hao ke sini? Maksudku, saya. Kenapa gagap? Sudah bilang minta maaf ke Cheng bro. Itu kesempatan terakhirmu. Jangan sia-siakan. Ukapi. Saya salah halang Anda. Dan pacar Anda masuk. Dan pasti nggak boleh biar Manager Liu mengira kalian cuma mau menjilat. Dengar jelas nggak, Liu Hao? Anjing penjagamu ini, setia banget ya. Kamu suruh usir kami. Dia berani lakukan. Maaf, Duan Chong. Saya nggak sengaja. Serius salah saya. Iya, saya ini sok kuasa aja. Saya nggak tahu diri. Tolong maafin kali ini. Kata orang anjing iketuannya. Ternyata, failure. Beberapa hari lalu, Liu Hao juga nyungsep di depanku, ngomong hal yang sama.
Manager Liu. Kenapa diam? Kalau belum dengar jelas, Kilyar sini. Biar satpam bilang. Langsung ke muka. Tamat. Bodoh. Pergi sana. Nonaksu, ada perlu apa di sini? Aku datang dengan pacar, cari makan saja. Apa itu dilarang? Ada masalah APA? Kenapa aku tidak diberitahu? Aku pacarnya. Tentu saja boleh, Nona Su. Kehadiranmu sangat menghormati kami. Kunjunganmu membuat hotel kami bersinar. Tapi harusnya kasih kabar dulu. Ayolah, nenek moyang. Kalau tahu ada 2 orang, aku tidak akan. Tergesa-gesa. Suruh satpam mengusir orang. Benarkah? Laku, Manager Liu bilang di telepon kalau kami ini manis-manis. Cian. Kereza, Manager Liu tidak terlalu senang melihat kita. Mungkin kita tinggal pergi saja. Carry tempat makan lain. Boleh juga. Jangan mau. Lihat kekacauan ini. Ini semua cuma salah paham, kekeliruan kecil. Karena kalian sudah di sini, harus mencoba menu spesial kami. Ini termasuk Terbaik di Jiangcheng. Tidak, kami ini manis-manis. Aku khawatir kalau kami masuk Hotel Tuan Sia Jari Koter. Kenapa kamu ingat semuanya? Dasar mulutku sembarangan. Kenapa aku bicara segalanya? Wajar dapat masalah karena omong kosong. Aku pantas menerimanya. Sudah cukup. Aku dan Kian kelaparan. Tidak ada waktu dengar ocehanmu. Silakan masuk. Kalian berdua, akan kusuruh Koki masak sekarang. Ayolah. Ayo, cepat. Silakan lewat sini, berdua. Aku akan ke dapur. Pastikan makanan segera siap. Bos, ada kabar buruk. Cheng Su. Bawa Nona Su kembali. Nona Su bahkan bilang, Cheng Su pacarnya. Apa? Desar Cheng Su. Berani-beraninya, hanya akulah. Yongleyak un tu Kyong. Hari ini dia harus tamat. Bos, jadi apakah kita lanjut rencana semula? Atau tunda dulu? Coba lagi lain waktu? Lain waktu, Lu Hao, kamu sudah gila? Kukira kamu punya otak. Tapi isinya cuma bubur saja. Kalau tidak bisa pakai, potong dan tendang seperti bola. Lain waktu, kira kamu akan dapat kesempatan sebaik ini lagi? Iya, salah bicara tadi. Jangan marah, bos. Aku Yanyi. Akan kukerahkan tenaga. Agar, manis-manis, ini digotong keluar terbujur. Aku yang urus. Kian sendiri. Awazi Saja Cheng Shu. Enggak. Ini kesempatan terakhir untuk... Apapun yang terjadi, preman itu harus tumbang hari ini. Kalau tidak... Jadi, bagaimana? Sudah selesai makan? Koki ini dulu masak untuk keluarga Sukami. Dia benar-benar oli. Waktu itu Nyonya Xie datang. Dia sangat menyukainya. Akhirnya ibu mengirim koki ini ke dia. Tidak apa, nanti. Aku janji akan carikan koki yang lebih baik. Lu Hao, kau sudah makan, dan permintaan maafmu sudah kudengar. Bisa kita pergi sekarang? Makanan tidak beracun. Tidak ada yang cukup gila untuk menyerangku dengan pisau. Jadi apa rencana Liu Hao dan Xie Bayang sebenarnya? Tentu saja boleh. Aku antar kamu keluar. Aku telepon sebentar dulu. Tunggu di pintu masak hotel. Setelah selesai, aku akan menyusul. Hati-hati di sana sendirian. Meski target mereka, kamu tetap harus waspadai Xie Bayang. Mengerti. Cheng saudaraku, kita baru saja sepakat di meja. Mulai hari ini, kita bersaudara. Jika butuh bantuan, datang saja padaku. Sebagai saudaramu, aku akan bantu semampuku. Bajingan itu terus mengintip keluar. Sepertinya akan ada masalah besar. Baik, terima kasih sebelumnya. Hei, ini hal kecil saja. Mana mungkin ganggu? Manager Lu yang sibuk? Sebentar lagi kau akan di penjara makan makanan tahanan. Tentu tidak baik jika aku datang ke kantor polisi mencarimu. Sobat, kenapa malu-malu? Telepon saja kapanpun, dimanapun aku akan langsung datang. Jika aku diundang ke pemakamanmu, pasti akan kudatangi dan beri perpisahan layak. Dia datang. Sobat, aku sedang bicara, masih tidak fokus?
Chong bro. Bisa bantu teleponkan? Telepon ambulans. Kenapa kau bisa tertusuk? Sial, nasibmu benar-benar apes. Iya, bantu aku menelepon. Cheng Suzy imut. Aku takkan melepaskanmu. Apa memang darah? Dari tatapan matamu, kelihatan sangat kesakitan. Maksudmu apa? Perbuatan jahat berakibat buruk. Belong. Kenapa tadi kau menahanku? Kalau kau tak menahan, aku sudah tangkap si tadi. Kau tak akan terluka. Chong bro. Apa yang kau bicarakan? Bukankah berkat aku? Kau masih selamat? Aku pernah lihat orang tak tahu malu, tapi tak separah ini. Terrace, haruskah kuucapkan terima kasih? Bagaimana kalau kupanggilkan polisi, lalu aku laporkan ke pihak berwenang? Kalau di hotel ST Mate, keamanannya cuma formalitas. Kenapa orang bisa masuk semudah itu? Kalau ini terbongkar, bosmu siapa yang pasti akan memberi hadiah. Jangan. Bos Xi bilang, Kari orang gila, tusuk Cheng Su, bayar dia. Lalu diamkan, takkan balik ke aku. Tapi sekarang, Cheng Su baik-baik saja. Kalau hotel diselidiki, aku manajer lobby. Aku yang pertama kena, kalau Bos Xi marah, Dia akan menghancurkanku. tak usah. Cukup bantu panggil ambulans. Sudah cukup, luka kecil ini bukan masalah. Jangan sampai bos Xie tahu. Tak boleh begitu. Jengga, ginjukmu terluka. Nanti di rumah sakit, akan diganti ginjal babi. Bagaimana kau akan hidup? Sepanjang hidupmu, karyawan teladan seperti kau, yang mementingkan perusahaan, harus diketahui bos. Sudah kukatakan tidak. Kau tak paham bahasa? Lihat, kau malah emosi. Aku coba membantu, kenapa kau marahi aku? Kau anggap aku bodoh? Dengan otak babi kecil ginjal babi, you can masalah besar. Baik, akan kupanggilkan polisi. Jangan. Chong bro. Aku salah. Maafkan aku. Kumohon, jangan telepon polisi. Kalau kau lakukan, bos akan tahu. Aku akan hancur. Tapi tadi, saat kau coba bunuh aku, pernahkah kau pikir itu perbuatan salah? Orang harus bertanggung jawab atas kesalahan. Halo, ada kejadian. Saya ingin melapor. Di Hotel St. Mate, ada yang tertusuk. Kenapa kian-kian lama sekali di telepon? Kenapa dia belum kembali? Ya ampun, mungkin Qian mengalami masalah. Kian-kian dibawa orang. Mereka pergi kemana? Wah, akhirnya kau bertanya pada aku. Baru lihat pria mencurigakan masuk. Dia tutup mulut pacar dan seret dia keluar. Pasti itu Xie Bayang. Kalau baik tidak berhasil, dia main kasar. Qian dan mereka pergi kemana? Kulihat mereka masuk lift, tapi aku tidak tahu lantai berapa tujuannya. Lantai 8. Mereka naik ke lantai 8. 855. Cepat, ke 855. 855. Cheng Shu, kok kau masih hidup? Siapa yang berjingga? Cheng Su. Pergi kau dari sini. Yu Qian, kau tidak apa-apa? Cheng Su, aku kepenesan. Buka jaketku. Aku akan antarmu ke rumah sakit. Cheng Su, aku sudah begini, masih mau antar ke rumah sakit? Apa kau ini cowok atau bukan? Yu Qian, ponselmu berderet. Abaikan, lanjutkan saja. Aku tak pernah menyangka, suatu hari aku bisa tidur dengan wanita secantik ini, hidup setelah menang. Jackpot, sungguh berbeda. Kenapa dia cemberut seperti itu? Jangan-jangan dia merasa dirugikan? Aku putri sulung keluarga Ki, Pinter dan Cantik. Apalagi jabatan wakil direktur termuda di Dinas Warisan Budaya Kota dalam 10 tahun terakhir. Berani-beraninya dia bersikap. Setelah melakukan ini,
Kamu. Sedang apa? Aku cantik? Kamu cantik. Kamu benar-benar cantik. Dulu aku takut melihatmu dari dekat. Khawatir kau anggap aku Tak Kizanka. Bentuk tubuhnya lebih baik dari bayanganku. Kulitnya juga sangat mulus. Enak banget kalau disentuh. Aku cantik. Kenapa tak mau melihatku? Hey. Kian, kenapa baru angkat telepon? Aku. HPku Highlang. Baru ketemu, jadi bisa angkat teleponmu. Serius? Ngapain aku bohong? Yang penting kamu baik-baik aja. Tadi nelpon mau nanya, kapan kamu dan Xiao Cheng sampai? Semua makanan udah dihidangkan. Aduh, lupa banget. Masih harus pulang untuk makan malam. Masih dengerin gak? Cheng Su, HPMU juga hilang. Cepetan kita cari. Apaan sih? Ayo pergi. Lao Chin, kayaknya kita nggak bisa balik hari ini. Nanti aku main kalau ada waktu. Di mana HPMU hilang? Mau aku kirim orang bantu cari? Nggak usah, nggak perlu. Kita masih sibuk. Aku tutup dulu ya. Lao Qin yang kamu sebut tadi. Itu papaku. Tapi kan nama marga musuh? Aku pakai nama marga ibu. Lagi pula udah tinggal dengan keluarga Su dari kecil. Ngomong-ngomong, aku baru ingat. Hello, Lao Chin. Mulai hari ini, keluarga Qin stop semua kerja sama dengan keluarga Xie. Aku juga akan bilang ke mama, mulai sekarang, nggak ada urusan lagi dengan Xie. Keluarga Qin dari Jiang Cheng. Tunggu, Lao Qin yang dimaksud Qin Hongyuan, Xiu Yuqian ITU, punya latar belakang sekuat itu? Ada apa? Anak kesayanganku, bukannya tadi cari ponselmu? Tunggu, apa anak keluarga Xie itu yang mengambilnya? Ini cuma ponsel, tak perlu berlebihan, kan? Dia benar-benar menjengkelkan. Sambang dan suka carry masalah. Kalau keluarga terus membiarkannya berbuat semaunya, bangkrut tinggal menunggu waktu. Nona Xiu. Kau putri Qin Hongyuan. Jadi, kau dekat? Kalau dia benar-benar pengecut, tak ada alasan untuk bawa dia kembali ke keluarga Qin. Mengapa harus takut? Aku hanya heran. Kenapa tak pernah beri tahu orang? Kalau kau ini putri orang terkaya Jiang Cheng, dengan status itu, kau bisa leluasa di Jiang Cheng. Bahkan tanpa itu, aku tetap bisa menguasai Jiang Cheng. Wakil Direktur, kami baru menemukan pedupaan giok di dekat makam kuno. Tapi karena permukaannya sudah aus, kami tak bisa bedakan asli atau palsu. Bisakah Anda kembali ke kantor purbakala sebentar? Baik, aku segera kembali. Tinggalkan saja. Tadi dalam perjalanan ke sini, Xiao Meng sudah menhubungiku. Ini mungkin bukan benda kuburan. Yang ini. Pola di sini, Sanggat AUS. Kami sudah melakukan pembersihan awal. Tapi desainnya terlalu pudar. Tidak ada info berguna yang bisa didapat. Biar saya lihat. Baik. Tak kusangka setelah sekian lama, aku masih bisa melihat dunia lagi. Dari raut wajahnya, sepertinya dia menemukan sesuatu. Jenius tetap jenius. Sayang, aku tidak menemukannya lebih awal. Dulu aku sangat mempesona. Banyak wanita jatuh cinta padaku. Sekarang jadi begini. Siapa yang tak punya masa lalu? Aku dulu paling populer di sekolah, tapi jadi dihindari karena miskin. Tak menyangka kita punya banyak kesamaan. Hey, Taemin. Hey, kenapa ekspresimu seperti itu? Kenapa ekspresimu terus berubah? Sudah ketemu jawabannya atau belum? Tunggu sebentar, biar aku periksa lagi. Permisi, boleh tahu nama lengkapmu? Aku satu-satunya, Sang Legend Heiress, Pembaker Dupa Jayak Qinghai Korak Naga Yunlong. Ini adalah Qinghai Gyeokyun, Pembaker Dupa Korak Naga. Sangga, bagaimana kamu mengetahuinya? Bang, ayolah, langsung saja jelaskan. Apakah ada bukti lain yang bisa membuktikan identitasmu? Ada. Bagian yang rusak di tubuhku. Coba cari. Oh, lihat. Di bagian retak bisa dilihat di dalam. Ada garis air paralel. Ini adalah Sirikaz Jayak Qinghai. Oh. Sekarang, coba buka kepalaku. APA. Maksudku tutupnya. Hari-hari, ya? Lihat ini di dalam. Ada puisi 7 karakter. Meskipun tulisannya sudah pudar. Nah, karya ini kemungkinan giok bergaya antik dan lebih dari 800 tahun lalu. Ini tambahan belakangan. Kereza. Ini untuk semacam ritual. TAPI.
Bagaimanapun juga, peluang ini asli. Sudah mencapai 90%. Hei, Teddy, kau tidak buka tutupnya kan? Dari garis airnya, bisa dipastikan, material pola ini adalah giok Qinghai. TAPI. Bagaimana kau bisa tahu persis benda apa ini? Ya. Aku mengandalkan firasat. Firasat. Bukannya sudah kubilang? Firasatku sangat akurat. Aku termasuk orang yang memang punya bakat alami. Jadi kau memang jenius. Kukira kau punya trik rahasia atau kekuatan khusus. Baiklah. Aku percaya perkataan. Hei, aku cuma orang biasa. Tak ada yang istimewa. Huyen, bagaimanapun, rekrutmu ke Dinas Purbakala, Kapitisan Terbaku. Akan kusampaikan laporan lengkap tentang kerjamu di sini. Kontribusimu sangat besar. Untuk Dinas Purbakala, pantas diakui. Pengakuan arti, aku dapat bonus lagi? Ya, aku, Cheng Su. Cian, jangan halangi dengan tanganmu. Sudah kulihat semuanya, biar ku sentuh. Ini masih pagi sekali. Siapa yang mengganggu mimpi indahku? Tidak, Xiaolan. Shui, Cheng. Aku datang untuk minta maaf, Cheng. Dapat alamat rumahku dari mana? Dia. Menyebalkan seperti lalat. Cheng, aku benar-benar tulus ingin minta maaf. Shui, aku bahkan membawakan banyak hadiah. Kenapa persis seperti Liu Hao dulu? Begitu nempel, susah dilepasi. Gua yang hajar si Liu Hao itu, biarin dia langsung. Mazuk Panjara. Sekarang kakinya patah sebelah. Sisa hidupnya, dia bakal ngepet di penjara. Dia pasti nggak ganggu lu lagi. Lihat nih kesungguhan gua. Kasih kesempatan buat berubah dong. Kakak Cheng. Kalau gua nggak bukain pintu, dia bakal teriak-teriak terus. Gimana gua bisa tenang? Kakak Cheng. Gua tuh Liu Rambek. Masa iya, nguncin gua di luar. Kakak Cheng. Nih lihat. Gua bawa 10 harta. Gimana kalau lu duduk dulu? Gua yang antar masukin. Kemarin lu beruntung bisa lolos dari neraka. Sekarang, gua nggak pengen bunuh lu. Gua mau menghancurkan reputasi lu biar lu nggak bisa bangkit lagi. Masalah APA Logion. Anjing tak bisa mengubah kebiasaannya. Kalau dia benar ingin berubah, kita takkan ada di sini hari ini. Cepat, kau mau apa lagi? Kau seperti perempuan sirwat, selalu berlambat-lambat. Aku sudah menunggumu sangat lama. Kenapa kau berhenti? Tak mau bekerja lagi? Kalau tak mau kerja, minggir. Jangan ganggu aku di sini. Bang Cheng. Omongan macam apa itu? Tentu aku mau bekerja. Sungguh aku mau bekerja. Lalu kenapa tak bergerak cepat? Sudah kuhinakan dia begini parah. Dia masih bertahan. Sepertinya dia punya rencana besar. Aku harus lebih hati-hati. Cheng Jie. Semua sudah. Beres Dipandakan. Lelah? Lelah. Tidak lelah. Mana mungkin lelah mengerjakan? Siap. Shui. Siapa yang? Kau tahu seperti apa wajahmu saat ini? Seperti apa? Seperti anjing peliharaanku dulu. Ko. Cheng, kau benar sekali. Aku, adikmu ini, sangat rela menjadi anjing setia untuk jenius sepertimu, Cheng. Shui Cheng. Ini, semua harta karun yang kukumpulkan bertahun-tahun. Bagaimana kalau? Baiklah. Silakan tertawa. Sebaiknya habiskan semua tawa kalian sekarang. Karena setelah ini,
Kalian mungkin ingin tertawa, tapi tak akan bisa. Cheng. Ini adalah Kilin Giok Keijuan Puti. Melambangkan keberuntungan. Québécois dan kebijaksanaan. Penampilannya anggun, berkesan mulia. Kilin Giok ini diukir dengan keahlian luar biasa, dipoles dengan teliti, seluruhnya halus seperti kaca. Ini contoh sempurna, teknik ukir canggih dari periode Qiangxia. Penipu, kamu cuma pembohong. Penuh omong kosong. Dia kok jadi penipu? Tunggu, bukannya kamu yang asli? Jangan salahkan, tak ada satupun di sini. Dia si imut pasti punya akolisik, tapi dia membawakan banyak barang premium. APA maksudnya? Dia mau menjebak saat mengemas kita di kotak itu kemari. Aku dengar semuanya. Katanya, setelah kau terima, dia akan diam-diam membimbing untuk menjual kita. Lalu, dia akan laporkanmu ke polisi soal barang palsu, menuduhmu penipuan. Bahkan jika tak bisa memasuk kamu ke penjara, reputasimu akan hancur. Kau akan jadi tikus yang diinjak semua orang. Rencana yang kakap cerdik. Dia benar-benar main habis-habisan. Kalau bukan karena kemampuanku, aku takkan tahu ini barang palsu. Cheng. Kopu Adongan. Patung Kilin Giok ini, kuhabiskan banyak uang, dibuatkan replika premium khusus. Ahli sekalipun, mungkin tak bisa bedakan aslinya. Orang yang cuma modal keberuntungan, Pasti tak bisa mengenalinya. Bang Cheng. Bang Cheng. Bang Cheng. Aku mau telepon sebentar. Berdiri saja di sini. Diam mulutmu, jangan bersuara. Ada APA sayang, telepon pagi-pagi begini. Aku ingin bisa bertemu denganmu kapan saja. Bagaimana kalau ke rumahku sekarang? Kita bisa makan malam bersamaan atau semacamnya. Waktu itu, Xie Bayang si brengsek mengacaukan semuanya. Jadi aku gagal datang. Pak Qin terus mengingatkanku lama sekali, selalu bertanya, kapan bisa mengajakmu ke sana? Lain kali saja, masih ada beberapa urusan yang harus kuselesaikan. Ada APA, butuh bantuanku? Sebenarnya iya. Silakan. Kalau ada yang bisa kubantu, aku siap membantu. Ini bukan hal besar. Aku baru ingat, divisi PR Dinas Purbakala kita punya akun resmi. Menurutku, pengikutnya sudah lebih 2 juta. Baru-baru ini bertambah, sekarang sudah 3 juta. Kenapa tiba-tiba bahas ini? Jangan-jangan kamu mau jadi selebgram juga? Aku tidak setuju. Dinas Purbakala kita masih membutuhkanmu. Jangan sampai kamu mau pergi. Tidak mungkin. Fasilitas di dinas sangat menguntungkan. Mana mungkin aku meninggalkannya untuk susah di tempat lain? Santai saja, aku hanya ingin meminjam akun divisi PR. Pakai sebentar. Tidak masalah, aku akan kirim username serta password sekarang. TAPI, kenapa kamu mau bantu urusan humas ini? Ya, tonton saja live streamnya nanti tak. Oh, mau buat penasaran ya? Aku paham, aku benar-benar paham. Hei, baru saja aku kirim. Cek sudah sampai belum? Aku siap, aku tutup dulu ya. Nanti ketemu di live stream. Apa yang dia rencanakan? Jonggon dia tahu. Kilin Giok, Jade Kilin, itu palsu? Tidak mungkin. Dia tidak punya kemampuan segitu. Aku terlalu paranoid. Aku akan mulai live stream. Kamu bisa perkenalkan harta karun ke penonton satu persatu kalau live streamnya sukses. Aku akan maafkan kamu. Oh, ternyata ini maksudnya. Dia ingin aku menjilat di depan umum dan minta maaf padanya. Baiklah, Bang Cheng. hal seperti ini, semuanya terserah kamu. Aku akan pastikan. Beruza Sebek Mankin. Live streaming? Oke, dia mau ngapain palu itu? Maksudnya ancam aku pakai kekerasan? Teman-teman penonton live, halo semuanya. Tema hari ini adalah fakta ilmiah. Aku pemandu acaranya. Dan bersama saya, Bapak Xie, kami akan presentasi bersama. Xie Bayang, putra kedua keluarga Xie. 22 orang ini benar-benar hebat. Katanya baru-baru ini dia dipecat dari Dinas Purbakala. Lah kok bisa balik di live streaming Dinas Purbakala? Bener kata lu, dia kan anak kedua keluarga Xie. Keluarga mereka punya kuasa, pasti bayar suap biar bisa balik. Emang susah apa? Barisan depan jual kacang dan kuaci. Yang lewat sini, jangan sampai kehabisan.
Terima kasih untuk user hati penuh masalah. Sebenarnya tidak perlu kirim hadiah. Ini adalah akun resmi Dinas Purbakala Kota Junction. Tidak perlu kirim hadiah jika kalian suka. Hati yang diliputi 1000 keraguan. Tidak mungkin, itu Suyukian. Kan? Putri orang terkaya di kota ini. Dia memang ahli bikin penampilan dramatis. Kenapa latar siaran langsung kali ini berbeda? Biasanya tidak seperti ini. Karena ini kesempatan dadakan, ingin langsung siaran dan berbagi dengan semua, sekaligus memperkenalkan kepada semua tentang kekayaan budaya negara kita. Dari mana asalnya? Nah, kalau ingin tahu lebih lanjut, tanya langsung ke Tuan Xie. Semua ini adalah koleksi pribadinya. TAPI. Karena penasaran semua, mari kita serahkan pada Tuan Xie untuk penjelasan. Mari kita simak harta budaya yang akan dipamerkan. Mari mulai dengan yang ini. Ulangi penjelasanmu tadi. Patung kilin giok putih ini. Ketajaman ukirannya luar biasa. Polesannya sangat halus. Permukaannya mulus seperti kaca. Ini contoh sempurna. Teknik pahat tingkat tinggi dari zaman Prasia. Aku pernah dengar waktu sekolah dulu. Guru pernah jelaskan persis. Seperti yang Xie Baiyang katakan, ucapannya sama persis. Dengan isi buku teks, jujur saja, Xie Baiyang hanya menjiplak informasi. Benar bukan? Ini seperti macan terjebak lumpur. Dihina anjing kampung. Dulu, siapa berani perlakukan aku seperti ini? Ini semua salah Cheng Shu. Aku bersumpah akan membuatnya. Barang berikutnya. Ini adalah hiasan rambut motif peony dari bulu burung Raja Uda. Terbuat dari bulu burung Raja Uda. Dibua Dongondazar et Madan Perak. Dilapisi logam di bagian belakang. Karena bulu burung Raja Udang sangat halus. Warnanya tidak pernah pudar. Bahkan setelah ratusan tahun, warnanya tetap cerah seperti semula. Bagus. Pantas saja Tuan Xie. Pengetahuannya sangat luas. Ayo, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini adalah 400 tahun lalu. Du Ludipazok ke Keluarga Kerajaan. Piring kaca biru dengan motif bunga emas. Piring kaca ini dibuat dengan teknik tiup. Jahitannya rapi. Bagus. Penjelasan yang sangat baik. Mari lanjut ke barang berikutnya. Ashi. Cheng. Aku sudah lakukan yang kau minta. Kau sudah berjanji sebelumnya. Aku kelelahan. Berdiri di sini, terus-menerus berbicara. Sudah 1 jam lamanya. Kalau bukan karena fisikku kuat, aku pasti sudah ambruk sekarang. Cheng Shu. Kau sengaja menggangguku, ya? Hey, kami sedang siaran langsung. Sudah mau selesai? Masih kurang puas? Bisa tambah sedikit? Terima kasih Baiyang sudah jelaskan. Terlalu terburu-buru. Awalnya terdengar profesional. Tapi sejujurnya, semua ini terasa seperti tidak ada yang dipahami. Setu bisa minta orang yang lebih profesional. Lihat, ini semua salahmu. Semua. Harap tenang. Siaran baru, setengah jalan. Selanjutnya, saya akan jelaskan ke semua. Maksudmu baru setengah? Sudah lama saya jelaskan. Semua sudah diperkenalkan. Mau ditambah apa lagi? Mungkinkah ada 10 harta lagi? Jika benar begitu, saya akan sangat senang. Teman ini, maka hanya bisa ucapkan maaf pada hari ini. Total hanya 10 harta. Kenapa ada firasat buruk? Apa rencana Cheng Shu? Para penonton, masih ingat tema siaran kita? Tema siaran kita? Benar, tentang edukasi sains. Lalu sains apa yang dimaksud? Ini tidak seperti yang kuduga. Apa yang direncanakan Cheng Shu si badut itu? Hei, sepertinya beberapa penonton sudah tebak jawaban benar. Makanya, sekarang giliran untuk menunjukkan tema lengkapnya. Jadi, begitulah cara membedakannya antara barang asli dan palsu. Wow, serius? Tunggu, apakah Cheng Shu benar-benar tahu itu palsu? Mustahil. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Dia benar-benar tahu. Dia pasti lihat online. Cari foto barang palsu untuk bandingkan. Pasti itu. Obrolan terlalu cepat. Aku hampir tidak bisa membacanya. Aku yakin semua penasaran dengan 10 benda. Temajaku kan? Benar kan? Kau sudah gila. Ini baru permulaan. Akan lebih buruk untukmu nanti. Baiklah. Kalau begitu aku, biar ku tebak untuk sekarang. Kita periksa satu persatu.
Chen Xiaobarumar Ribuan Tahan. Potongan giok kuno ini sangatlah langka, yang asli sangat langka di pasaran. Tapi yang palsu ada di mana-mana. Dulu, teknik mengukir, menggunakan mangkok dan penggosokan pasir giok. Jadi garis di bawah kasar, ada yang dalam, ada yang dangkal, tepinya sedikit gompal. Tapi lihat, semuanya pada kilin giok ini. Garisnya halus dan tajam. Kau bisa langsung tahu, dibuat dengan teknologi modern. Dipoles dan diselesaikan. Dia benar-benar melihatnya. Tidak, tunggu. Itu hanya keberuntungan. Dia beruntung. Kilin ini Dibuat paling buruk. Bahkan jika dia tahu ini palsu, tidak mungkin dia melihat. Apa kamu mau menghancurkannya ini? Secara teknis, kita harus simpan yang asli dan buang yang palsu. Tapi kalau pakai palu ini, bukankah ini akan hancur selamanya? Walau ini bukan benda hidup, aku bisa dengar seakan dia bicara padaku. Kalau benar-benar kuhancurkan, tetap terasa aneh. Barang-barang bersejarah ini akan ku kemas untuk museum kota, ditangani dan dikirim ke museum. Untuk museum, cara mereka menangani barang palsu, terserah mereka. Mari kita lanjut ke yang berikutnya. Kanting Piani Pulang Merak asli. Aksesori populer wanita dari lebih 200 tahun lalu, menggabungkan logam, teknologi tata bulu, dan desain bunga-bungaan. Replika modern, biasanya pakai pita, plastik, serat sintetis, teksturnya kasar, warnanya kaku. Tapi melihat canting kilauannya kurang, mungkin ini asli? Ini terbuat dari bulu angsa yang dicelup, warnanya pucat, akar bulunya tebal dan kaku, tidak ada lapisan bertekstur. Kenapa aku tidak sadar? Narrator, APA Ada. Cara lebih mudah untuk membedakan. Beberapa orang punya trik. Tunggu sebentar. Aku ambil properti dulu. Semua, perhatikan. Bulu tiruan yang dicelup. Kalau digosok pakai alkohol, warnanya akan berubah. Bisa lihat bedanya? Replika ini dibuat sangat rapi, sulit dibedakan aslinya. Makanya, setiap mau beli barang antik atau koleksi, pastikan ke ahli terpercaya untuk memastikan keasliannya. Jangan sampai tertipu. Soalnya, barang antik sekarang harganya tidak murah. Kebetulan. Ini pasti kebetulan. Ayolah. Piring kaca ini dari 10 keping. Ini yang paling mirip aslinya. Aku jamin, kalian tak bisa bedakan. Ayo semuanya. Mari kita tingkatkan kesulitannya. Nah, kenapa tak tahu menghormati yang tua dan menyayangi yang muda? Kalau ada yang perlu dibahas, tak bisa bicara empat mata, kau mulai siaran langsung ini. Sekarang semua orang tahu, aku ini palsu, muka tua saya tak sanggup menerimanya. Bukannya kau baru dibuat kemarin dulu? Bagaimanapun, aku lebih tua darimu. Benar. Aku baru lahir 2 hari lalu. Harusnya kau rawat bayi kecil ini. Aku tak berbuat apa-apa padamu. Kau yang tersedak sendiri. Jangan salahkan aku. Jangan coba-coba tipu aku. Maaf, pemirsa. Hostnya baru saja tersedak. Butuh waktu pulih sebentar. Palsu. Mari lihat berapa lama kau bisa berpura-pura. Jelas-jelas kau tak becus. Tak bisa jelaskan apapun. Jadi cuma cari sensasi, mengulur waktu. Bisa menunda sebentar, tapi tak selamanya. Aku tunggu kau gali kuburanmu sendiri. Lihat dirimu hancur berantakan. Hey Taman, hentikan belanja berlebihan. Suara host mulai serak. Tak perlu. Dalam hal seperti ini, harus cepat saat momentum tepat, agar dapat hasil maksimal dengan usaha minimal. Lagipula, tidak setiap hari kita bisa melihat adegan pemalsuan besar. Dari semua peninggalan yang digali di ruang bawah tanah Kiel Shenmen, ada 20 buah dari Luoma kuno dan Peralatan Kakayislan. Mereka menyusuri jalur sutra dengan pedagang dari barat jauh hingga sampai ke Daxia. Piring kaca bermotif bunga berlapis emas adalah salah satunya. Wah, piringnya cantik, ini pasti yang asli, ya? Harus ada sedikit misteri, Dok. Jadi, tetaplah menyaksikan. Jujur saja, untuk harta karun seperti ini, sebaiknya serahkan ke lembaga profesional dengan peralatan canggih untuk autentikasi. Itu cara paling terpercaya. Tapi hari ini, sumber daya kita terbatas. Maka saya akan mengajarkan kalian cara-cara dasar yang mudah. Autentikasi. Selanjutnya, jangan berkedip. Saatnya menyaksikan keajaiban.
Kamu lihat itu? Asli. Bagian tengahnya sedikit menonjol. TATI. Waktu aku tuang Coca-Cola, seharusnya menyebar ke kedua sisi, memperlihatkan dasar piring. Ternyata, ini replika. Detail ini mereka lewatkan. Ashley, jangan gegabah. Sungguh, jangan neko-neko. Ini barang antik dinasti Tang. Sedikit kerusakan itu wajar, bisa jadi. Bagian tengahnya, cuma aus saja. Ini pasti asli. Kalau kamu pakai pisau, kerugiannya bisa besar. Walaupun aku tidak mau diapakan pisau itu oleh Cheng Su, kalau ketahuan lagi ada masalah, aku celaka. Masih yakin ini asli? Baru saja kamu ambil 2 benda, bilang asli semua. Keduanya palsu. Pak Xie, resep kacamata Anda keliru. Cek lagi resepnya. Yang ini benar-benar asli. Aku jamin dengan reputasi keluarga Xie sebagai jaminan. Sheng, berhenti menyelidiki. Keluarga Xie kami. Masa iya aku kasih yang palsu? Mau paksa aku dengan keluarga Xie? Kamu nggak tahu, setelah masuk daftar hitam, keluarga Qin dan Su, gimana kabar keluarga Xie sekarang? Pasti para petinggi Xia Corporation sedang kocar-kacir ngurusin ini. Mau pakai nama Xie buat intimidasi, dikeroyok rasa bersalah? Meski si Streamer bilangnya masuk anggota keluarga Shieka, orang penting berstatus tinggi, masa mau korbankan harga diri keluarga cuma buat nipu? Tapi 2 barang ini beneran palsu. Cuma bilang aku terlalu polos, nggak ngerti gaya main orang kaya. Cheng, ngomong apa sih? Ngapain aku merasa bersalah? Barang ini, udah aku kasih ya jadi hakmu. Mau diapain juga terserah. YK. Aku cuma nggak mau kau rusakin yang asli. Tronizel NTAR. Aku cuma peduli sama kap. Berarti harusnya aku berterima kasih? TAPI. Akhir-akhir ini untungku lumayan. Jadi nggak perlu khawatir. Meski bonus belum cair, tapi pasti jumlahnya gede. Diakuma Pekindang. Kenapa aku harus takut sama dia? Piring kaca biru bermotif bunga emas. Asli Tampak Laser. Kalau lapisan emasnya terkelupas, dan dasar piringnya putih, pasti ini barang antik berkualitas tinggi. Tuan Xia. Reputasi keluarga Xie ternyata tidak berharga. 3 barang yang kau bawa ini, semuanya palsu. Tentu saja, ini replika berkualitas tinggi. Kalau tidak punya keahlian, wajar kalau tidak bisa membedakannya. Ketegangannya nyata, bisa dirasakan. Ini semua cuma skenario atau mereka punya tim? Cuma demi dapat viewers, mereka tipu orang biasa seperti ini. Pasti dalangnya sudah gila. Siapa yang punya kemampuan bisa membuat keluarga Xie Ikut main Santivara. Padahal, Memalukan seperti ini. Ini disiarkan langsung ke seluruh internet. Keluarga Xie pasti tahu apa yang kulakukan. Aku benar-benar celaka. Jawab beberapa pertanyaan dari chat. Ini bukan skenario, ini kehidupan nyata, jauh lebih seru dari yang kalian bayangkan. Hei, kayaknya sudah sore. Sekalian cari makan siang. Aku tutup siaran dulu. Yang belum follow, tolong tekan tombol follow. Masih ada ilmu arkeologi dan sastra yang akan dibagikan. Harta lainnya, asli atau tidak? Astaga, lihat aku lupa hal yang sangat penting. Karena penasaran semua. Mari kita serahkan pada Tuan Xia untuk mengumumkan jawabannya. Ekspresi Tuan Xie agak canggung. Biar ku beritahu kalian. 10 harta hari ini, semuanya produk palsu. Ada penonton yang berhasil menebak dengan benar? 7 sisanya. Aku akan rekam video dan jelaskan satu persatu. Ikuti akun resmi Dinas Purbakala Kota Jiang untuk info terbaru. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Tuan Xia ini sedang muram. Lihat, matahari terang, langit pun cerah, dunia nggak kiamat. Kenapa wajahmu seperti hari kiamat datang? Lagi ngapain melongo? Kamu nonton siaran langsung tadi?
Gimana rasanya? Menurutmu, aku pantas jadi streamer? Jangan mentang-mentang sombong. Udahlah percaya diri berlebihan. Kali ini, Xie Bayang benar-benar dipermalukan. Dia mungkin sekarang benci sama kamu. Sebaiknya kamu waspada. Hati-hati, dia bisa meledak marahnya. Emang kenapa? Cheng Shu ni le nom nek di attaque. Aku nggak terima. Benar-benar nggak terima. Cheng Su, aku akan habisi si imut-imut ini. Tanganku. Apa yang terjadi di sana? Apa Xie Bayang berbuat sesuatu padamu? Kamu baik-baik saja? Terluka tidak? Aku baik-baik saja. Cuma Xie Xiang ini tadi mau menusuk aku, tapi aku tangkap dia. Le Pazin. Aku anak kedua keluarga Xie. Takut nggak keluarga Xie bakal balas dendam? Tanpa bantuan keluarga, Su Danshin. Perusahaan Xie aja hampir bangkrut. Lajapila. Sudah mempermalukan keluarga Xie segitu parah. Kalau mereka nggak sobek-sobek kamu, sudah untung aja. Nggak mungkin. Aku anak kedua keluarga Xie. Mereka menangguku. Pulang untuk meneruskan bisnis. Siapa berani ganggu aku? Barusan bilang anak kedua. Bukan anak pertama yang biasa mewarisi perusahaan? Apalagi? Perusahaan Xie aja hampir bangkrut. Siapa sempat pedulin kamu? Aku sudah menelepon polisi. Selanjutnya, kau akan dapat gelang perak di tanganmu. Nikmati waktumu dengan mesin jahit di penjara. Tak sabar lihat kinerjamu di sana. Seka. Sekarang kau yang menginjak. Mengapa penegak hukum harus percaya padamu? Aku punya saksi. Saat aku menelepon Su Yukian mendengar semua dengan jelas. Itu cuma cerita dari... Ada bukti nyata? Rekaman CCTV. Dengan tuduhan pembunuhan ini. Kau tak mungkin bisa kabur. Bagaimana ini bisa terjadi? Tak mungkin. Tidak angkat telepon? Ada hal penting? Maafkan aku, maaf. Hei, dasar bodoh, kenapa ibumu bisa punya anak seperti kau, yang tak berguna, selalu mengacau segalanya? Ayah, aku tidak begitu. Sudah, jual omong kosong. Kali ini keluarga Xie hancur karena kau, pembawa sial. Tak hanya keluarga Qin dan putuskan hubungan bisnis dengan kita, keluarga besar lain juga tak mau melawan mereka. Semua bilang mulai sekarang mereka berhenti berurusan dengan keluarga Xie. Saham grup Xie anjlok. Haruskah kolaps? Tidak mungkin. Hari ini, kau benar-benar mempermalukan keluarga Xie kita. Seluruh internet sekarang tahu, ada orang sebodoh dirimu berasal dari keluarga Xie. Mulai sekarang keluarga Xie akan jadi lelucon terbesar di Jiangcheng. Ayah. Saya sudah umumkan ke publik bahwa ayah dikeluarkan dari keluarga Xie. Mulai sekarang semua tindakan ayah tidak ada hubungannya dengan kami. Semua kartu ayah sudah saya blokir. Villa tempat tinggal ayah sudah disita. Jangan harap pakai uang keluarga Xie lagi. Ayah. Hello, Tuan Xie. Saya Cheng Su. Anda pasti tahu siapa saya. Jangan khawatir. Siapa yang tidak akan membuat masalah untuk grup Xie lagi karena dia akan masuk penjara. Apa katamu? Apa kau pikir, keluarga Xie akan menebusmu dari saya? Minta tanda tangan pembebasan? Harus minta berapa ya? 500 juta? Cheng Shu. Hei, tapi mereka tidak bisa bayar segitu. Dan saya tidak senang. Lalu harus bagaimana ini? Aku akan membunuh. Aku akan membunuh. Sumpah aku akan membunuhmu. Kenapa kamu di sini? Kamu pasti lelah. Ayo, istirahat sebentar. Kenapa kamu sangat aktif hari ini? Kamu membuatku setengah mati ketakutan. Aduh, sakit. Kamu terluka. Biar kulihat. Baiklah, baiklah. Aku baik-baik saja. Xie Bayang, si imut itu, masa dia bisa menyakitiku? Kamu sampai segininya khawatir. Aku jadi gelisah. Aku juga merindukanmu. Tunggu, kamu menangis beneran? Gak apa-apa, gak apa-apa. Lihat, aku benar-benar baik kan? Kalau tidak percaya, silakan periksa. Kalau kamu bohong lagi padaku, akan kutunjukkan kemampuan asliku. Cepat katakan padaku. Apa yang terjadi hari ini? Bagaimana Xie Bayang, si imut itu, bisa membulimu? Pagi-pagi sekali, dia datang membawa kura-kura mencariku. Coba tebak apa yang terjadi? Kenapa?
Ya ampun, jangan bikin penasaran. Tepat. Dia mau kasih barang palsu, bujuk aku buat jualin, lalu hubungi polisi biar aku ditangkap. TAPI. Aku langsung tahu niatnya. Pantas kamu minta aku pakai akun resmi buat live. Sekarang, Xie Bayang udah nggak bisa muncul di depan umum lagi. Kamu kayaknya belum dengar, keluarga Xie udah usir Xie Bayang. Soul Xie Bayang. Ya, sudah dibawa pihak berwajib. Itu pembunuhan berencana, tertangkap kamera pengawas. Dia pasti nggak bisa kabur. Walaupun, aku cukup cepat ngelabui rencananya. TAPI. Orang jahat tetap dapat ganjaran. Mulai sekarang, nggak ada lagi orang menjijikan. Ganggu kamu. Itu keren banget. Hari ini beneran, hari paling bahagia sejak lama. Oh, ngomong-ngomong, ada 2 kabar baik lagi. Wait, Camel, mau tebak apa? Kabar baik apa? Kenapa kamu bersikap seperti ini? Tapi kamu tetap harus berterima kasih ke Xie Zia karena telah memberimu kesempatan ini. Sejak siaran langsungmu berakhir, penjakapmu bertambah 1 juta orang. Jujur, menurutku, tim humas seharusnya bersujud dan mengucapkan terima kasih pada kamu membantu mereka mencapai target KPI bulan depan lebih cepat. Dengan banyaknya penjakat baru. Rencana awalnya cuma mempermalukan Xie Bayang di depan umum agar dia belajar merendahkan diri, tapi bonusnya tak terduga. Ini rezeki nomplok. Benar, para penggemar bilang, caramu membongkar barang palsu dengan percaya diri itu keren. Sekarang kotak masuk akun resmi, penuh pesan dari penggemar. Mereka tanya kapan kamu akan unggah video lanjutannya. Mereka tak mau kamu kelelahan, tapi juga tak ingin kamu bosan. Kalau kamu gimana? Apa kamu terpesona dengan penampilanku, Yang Cemerlang? Tentu saja. Sebenarnya tidak. Aku kasih kesempatan lagi. Pria pilihan pasti yang paling ganteng sedunia. Ada satu hal lagi, departemen mengakuimu sudah kerja luar biasa. Jadi mereka rencanakan, bonusmu akan digandakan dari janji sebelumnya. Sekitar 40 hingga 50 juta. 40 sampai 50 juta. Ya ampun, kalau kau beri tahu sejak awal, aku takkan berani membayangkannya. Baru seminggu kerja di sini, tapi bonusnya saja sudah melebihi gaji bertahun-tahun yang pernah kudapat. Syukurlah, aku diberi kemampuan ini. Terima kasih para leluhur yang selalu menjagaku. Senin ada acara penghargaan. Ku beritahu dulu biar kau tak kaget nanti. Bahkan sekarang pun sudah bikin aku limbung. Aduh, rasanya mau pingsan senangnya. Terima kasih pada departemen. Dan juga pada sayangku tersayang. Harusnya kau berterima kasih. Aku sudah mati-matian mendapatkan bonus terbesar. Sudah makan siang belum? Belum, aku menonton siaran langsungmu sepanjang siang. Rencananya mau telepon setelah selesai streaming, lalu mencari makan. Tapi begitu ku dengar, Xie Bayang ingin mengganggumu, aku langsung ke sini. Sampai sekarang belum makan. Wah, pas sekali. Aku tahu, di bawah ada restoran enak. Ayo pergi. Tunggu. Tadi kan ku bilang, sebenarnya ada 2 kabar baik, tapi baru 1 yang ku sebut. Hah? Pengikutmu di Weibo melonjak drastis. Dan bonusmu 2 kali lipat. Itu kan 2? Kenaikan followers itu, kabar baik dari divisi PR, yang satanya khusus untukmu. Yang mana lagi? Selamat, mulai minggu depan kamu jadi pimpinan tim 3. Selamat atas promosimu. Gajimu juga akan naik sesuai, tapi berapa besar kita bahas di rapat berikut. Jangan khawatir, aku pastikan kamu dapat yang terbaik. Beneran, Qian, Qubit aku. Apa aku sedang bermimpi? Pertama kali dalam hidupku dengar kabar baik. Aku benar-benar terkejut dengan seluruh leluhur keluarga Cheng menyaksikan. Aku, Cheng Su, benar-benar berhasil. Untuk anggota kelompok 3, kalian punya hak veto. Jika merasa seseorang cocok, bawa langsung ke departemen dan masukkan ke tim kalian. Tapi gajinya tergantung kalian. Pastikan masih dalam batas wajar. Tentu, departemen juga akan bantu pilih anggota yang cocok. Kalian bisa terima atau tolak merik. Tiba-tiba aku merasa seperti Raja Kessel di sini. Rasanya luar biasa. Sekian untuk saat ini. Apa kau puas? Sangat puas, luar biasa puas. Karirmu melesat lebih cepat daripada orang lain terbang. Siapa tahu, mungkin suatu hari kau jadi bosku. Tapi biar jelas, saat itu terjadi, jangan sok jagoan padaku. Mana Bernie? Kau kan, istri tercinta. Sudah, cukup percakapan manis, perutku sudah keroncongan. Ayo, kutunggu ke restoran.